Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel kami. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah dari seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdikan dan kelicikannya, yaitu Abu Nawas. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita mulai kisahnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang mengalami kesulitan keuangan. Keluarganya sangat membutuhkan uang, dan hanya satu-satunya harta berharga yang dimilikinya saat itu adalah seekor keledai kesayangan. Keledai itu bukan hanya kendaraan baginya, tetapi juga teman setia dalam setiap perjalanan. Namun, karena desakan kebutuhan tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun memutuskan untuk menjual keledai tersebut. Meski hati kecilnya merasa berat, sang istri pun menyetujui keputusan itu. Keesokan paginya, Abu Nawas berangkat menuju pasar dengan keledai di tangan. Ia melangkah perlahan, berharap ada yang mau membeli keledainya dengan harga pantas. Tanpa sepengetahuan Abu Nawas, ada sekelompok pencuri yang terdiri dari 4 orang yang telah mengetahui rencana Abu Nawas dan berniat jahat untuk memperdayainya. Ketika Abu Nawas beristirahat sejenak di bawah pohon rindang, tiba-tiba datanglah seorang pria yang tak lain adalah pencuri pertama. Ia menghampiri Abu Nawas dan berkata dengan nada santai, "Wahai Abu Nawas, apakah engkau hendak menjual kambingmu ini?" Abu Nawas pun terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia memandangi hewan peliharaannya lalu menjawab dengan tenang, "Ini bukan kambing, Tuan. Ini keledai." Orang itu pura-pura heran. "Kalau begitu bawa saja ke pasar, tanyakan pada orang-orang, barangkali mataku yang salah." Setelah berkata demikian, orang itu berlalu. Abu Nawas hanya tersenyum kecil dan melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan muncullah pencuri kedua. Ia menyapa Abu Nawas dengan nada serupa. "Wahai Abu Nawas, mengapa engkau menunggang kambing?" Abu Nawas pun menjawab, "Ini bukan kambing, melainkan keledai." Namun pencuri itu pura-pura kebingungan. "Aneh sekali, mana ada keledai berbulu lebat dan bertanduk kecil seperti ini. Kalau aku sih bilangnya ini kambing." Abu Nawas mulai merasa sedikit ragu, tapi ia tetap bersikukuh. Sudahlah, aku tahu hewan peliharaanku sendiri. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti di pasar." Beberapa saat kemudian muncul pencuri ketiga. Dengan akting serupa ia berkata, "Hai Abu Nawas, akan kau bawa kemana kambing itu?" Kali ini hati Abu Nawas mulai goyah. Sudah 3 orang mengatakan kalau hewan yang dibawanya adalah kambing. Ia pun mulai ragu dan bertanya-tanya dalam hati, "Aneh, apa mataku salah? Apa telingaku keliru? Padahal sedari tadi aku tahu ini keledai." Melihat Abu Nawas mulai bingung, pencuri ketiga terus saja meyakinkannya. "Sudahlah Abu Nawas, biarpun kau ngotot bilang itu keledai, nyatanya itu kambing. Kambing, kambing." Karena kebingungan dan ragu, Abu Nawas memutuskan beristirahat lagi di bawah pohon. Saat itulah datang pencuri keempat yang sudah menyiapkan strategi terakhirnya. "Wah, bagus sekali kambingmu ini, Abu Nawas. Kau juga yakin ini kambing?" "Loh, ya jelas sekali, kalau boleh aku ingin membelinya." "Berapa kau mau membayar?" 3 dirham. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun setuju. Ia menerima uang itu lalu bergegas pulang. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya sang istri ketika mendengar bahwa Abu Nawas menjual keledai kesayangannya hanya seharga 3 dirham. "Apa? Jadi keledai itu kau jual 3 dirham?
Hanya karena orang-orang menyebutnya kambing, Abu Nawas tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya duduk diam, mendengarkan ocehan istrinya sambil menahan jongkok. Di dalam hatinya, Abu Nawas menyadari bahwa dirinya telah diperdaya komplotan pencuri yang menggoyahkan akal sehatnya. Namun, akal cerdik Abu Nawas tak pernah habis. Ia pun merancang sebuah rencana balas dendam yang cerdik. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke hutan. Di sana ia mencari sebatang kayu lurus dan kuat. Tongkat itu kelak akan ia gunakan untuk menjalankan akalnya. Hari demi hari berlalu, dan kabar keajaiban tongkat Abu Nawas mulai tersebar ke seluruh penjuru negeri. Konon katanya, Abu Nawas bisa membeli barang tanpa membayar hanya dengan mengacungkan tongkat saja. Berita ini sampai ke telinga para pencuri yang telah menipunya. Mereka penasaran bahkan menyaksikan sendiri Abu Nawas makan di warung tanpa membayar. Cukup dengan mengangkat tongkatnya, pemilik warung pun tersenyum seolah-olah paham. Para pencuri itu berpikir, jika mereka memiliki tongkat itu, mereka bisa jadi kaya raya. Maka datanglah mereka menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apakah tongkatmu itu dijual?" "Tidak, kami bersedia membayar mahal." "Berapa?" 100 dinar uang emas. Abu Nawas pura-pura berat hati. "Tapi tongkat ini peninggalan wasiat satu-satunya. Dengan 100 dinar kau bisa hidup senang." Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas pun menyerahkan tongkat itu. Ia menerima 100 dinar emas dan segera pulang. Para pencuri itu dengan penuh percaya diri masuk ke sebuah warung makan. Setelah makan kenyang, mereka pun mengacungkan tongkat itu kepada pemilik warung. "Apa maksud kalian mengacungkan tongkat itu padaku?" "Abu Nawas juga melakukan hal yang sama dan kau membebaskannya." "Benar, tapi Abu Nawas sebelumnya menitipkan uang pembayaran kepadaku." Mendengar itu, para pencuri hanya bisa terdiam. Mereka sadar telah tertipu 2 kali oleh Abu Nawas. "Dasar Abu Nawas, kita rugi besar." Begitulah teman-teman, kisah tentang kecerdikan Abu Nawas yang selalu bisa membalik keadaan meski sempat diperdaya. Dari cerita ini kita belajar bahwa ketenangan, akal sehat, dan kecerdikan bisa menyelamatkan kita dari situasi sulit. Terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Jika teman-teman suka cerita seperti ini, jangan lupa tekan tombol suka, subscribe, share, dan aktifkan loncengnya ya. Sampai jumpa di kisah Abu Nawas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.